Nama saya Alma Kalista, dapat dipanggil Alma, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai IPR atau Intellectual Property Right. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus tahu apa itu hak Intellectual Property Right atau IPR. Jadi, IPR merupakan versi original dari terjemahannya HKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual, di mana hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Yang mengartikan hak kekayaan intelektual adalah sebuah pemahaman mengenai suatu hak atas kekayaan yang datang dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia dan mempunyai kaitan antara hak seseorang secara pribadi. Hal ini menjelaskan bahwa seorang pencipta atau kreator akan diberikan sebuah hak eksklusif oleh hukum di mana sang pencipta dapat menikmati kekayaan secara ekonomi yang didapati dari hasil suatu karya kreatif intelektual. Karya ini bisa muncul dari bidang teknologi, bidang ilmu pengetahuan, sampai bidang seni dan sastra. Nah, dikarenakan kita sudah tahu apa itu Intellectual Property Right, mari kita lanjut dengan jenis-jenisnya. Dimulai dari hak cipta. Apa itu hak cipta? Jadi, hak cipta adalah hak yang dimana pencipta mempunyai hak eksklusif yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mencakup 19 bab dengan 126 pasal mengenai ketentuan hak cipta. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif begitu sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, hak cipta tidak timbul dari pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Setelah kita mengetahui jenis kekayaan intelektual pertama, yaitu hak cipta, selanjutnya kita akan mencari tahu mengenai jenis yang kedua, hak merek. Tetapi, apa itu hak merek? Dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi merek dagang yang mereka miliki, yaitu meliputi perlindungan merek terhadap tindakan yang melanggar pemilikan merek, pendaftaran merek, pencegahan penyalahgunaan merek, dan lain-lain. Pendaftaran ini dilakukan di Dirjen Haki. Pendaftaran berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai jenis kekayaan intelektual ketiga, yaitu hak paten. Hak paten merupakan sebuah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Di Indonesia, hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, dan HAM. Hak ini memiliki jangka waktu 20 tahun. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 8-9. Dikarenakan kita telah mengetahui tentang ketiga jenis yang lain, saatnya untuk mengetahui jenis kekayaan intelektual yang terakhir, yaitu hak desain industri. Jadi, hak desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas bentuk, konfigurasi, pola, atau kombinasi dari suatu produk yang memiliki nilai estetika dan dapat diterapkan dalam industri untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri. Di Indonesia, hak desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yang berbunyi, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau menerima hak tersebut dari pendesain. Hak ini memiliki masa perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Karena kita sekarang sudah tahu mengenai intellectual property right dan jenis-jenisnya, mungkin terdapat sebuah pertanyaan yang dimiliki orang-orang dalam industri kreatif. Apa sih pentingnya intellectual property right dalam industri kreatif? Intellectual property right atau IPR aslinya sangat penting dalam industri kreatif karena memberikan perlindungan hukum bagi para kreator atas karya mereka. Selain itu, IPR juga mampu meningkatkan nilai produk karena adanya IPR, harga produk akan naik. Hal ini karena produk mendapat legalitas dari negara, sehingga bisa melakukan monopoli terhadap market. Jadi, bisa disebutkan bahwa IPR sangatlah penting dalam dunia industri kreatif. Dikarenakan kita telah mengetahui penjelasan mengenai hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri, sekarang kita akan melihat beberapa contoh dari hak-hak tersebut. Yang pertama kita bisa ambil adalah hak cipta.
yaitu dari jenis hak cipta musik yang melindungi karya-karya musik termasuk lagu, musik, lirik, dan rekaman musik. Dengan contoh musik Hello oleh Adele, Shape of You oleh Ed Sheeran, atau lagu-lagu band dari band Coldplay. Contoh kedua yang dapat kita ambil adalah dari hak merek, yaitu seperti Sharp, yaitu produk elektronik asal Jepang yang sudah beredar luas di Indonesia, seperti mesin cuci dan televisi, di mana sudah didaftarkan di bawah kepemilikan Sharp Kabushiki Kaisha. Selanjutnya, hak yang akan kita ambil contohnya adalah hak paten, yaitu dari jenis obat-obatan. Terdapat vaksin malaria. Saten Serum Institute mendaftarkan hak paten vaksin malaria pertama kali pada tahun 2005, yang 4 tahun kemudian Ditjen KI baru dapat memberikan hak patennya setelah melakukan pemeriksaan panjang. Hak terakhir yang kita ambil contohnya adalah dari hak desain industri, seperti desain telepon genggam, yaitu Samsung Galaxy S4 dan iPhone 4G Apple, yang memiliki perbedaan minor sehingga menimbulkan kasus hak desain industri. Tidak akan ditemukan desain kamera telepon genggam yang sama persis dengan iPhone, karena mereka telah mendapatkan hak desain industri atas desain kamera telepon genggamnya. Setelah semua hal yang telah kita pelajari, tinggal satu pertanyaan yang kita perlu jawab. Apa manfaat dalam memahami hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri untuk mahasiswa perfilman? Sebagai mahasiswa film, memahami hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri sangatlah penting, karena industri film melibatkan banyak aspek kreatif yang perlu dilindungi. Seperti, dengan hak cipta, pencipta dapat melindungi karya filmnya, dan dengan hak merek, mereka dapat terhindar dari penyalahgunaan nama film atau karakter. Dengan hak paten, mereka dapat melindungi teknologi dalam pembuatan film. Dan secara hak industri, pencipta dapat melindungi tampilan visual dalam film. Maka, sebagai mahasiswa film, memahami hak-hak ini membantu melindungi karya, menghindari sengketa hukum, serta membuka peluang komersial dan bisnis dalam industri perfilman. Dengan itu, memahami intellectual property right bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga tentang menghargai karya dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk industri kreatif dan perfilman. Dengan mengetahui hak-hak seperti hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri, kita dapat melindungi karya kita, mencegah penyalahgunaan, dan membuka peluang lebih luas di dunia profesional. Dengan demikian, saya Ama Kalista, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.